Bang Horas izin bertanya, bagaimana dengan aturan di Jalan Holing? Apakah masuk ke ESDM atau Dishub? Inti dari pertanyaannya ini adalah apakah Jalan Holing ikut peraturan yang diterbitkan oleh ESDM atau Dishub ya, atau Dinas Perhubungan. Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu membuka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, sahabat dunia tambang kita. Di mana di pasal 1 di ayat yang ke-10 di sana dijelaskan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Artinya di jalan umumlah berlaku peraturan lalu lintas. Nah, sedangkan di ayat ke-16 di sana dijelaskan bahwa jalan khusus adalah jalan yang dibangun sendiri untuk digunakan sendiri. Bisa oleh BUMN, BUMD, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, oleh masyarakat misalnya. Nah, maka kita lihat sekarang jalan Holing. Statusnya apa? Jalan umum, apa jalan khusus? Ya. Nah, saya pikir ya ini kita paling nggak udah 2 kali mungkin kita bahas ini. Yang pertama saat membahas perlukah SIM polisi untuk mengendarai kendaraan di dalam tambang. Nah, kemudian perlukah kendaraan di tambang harus pakai plat nomor. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas di sana, sahabat dunia tambang kita. Nah, ya is okay lah kita bahas lagi. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 2 2022 tadi, jalan umum berlaku peraturan lalu lintas. Jalan khusus, jalan dibuat digunakan sendiri, tidak berlaku peraturan lalu lintas di sana. Nah, sekarang jalan Holing ini statusnya apa? Nah, kalau jalan itu dibuat sendiri, dibangun oleh pemegang IUP dan digunakan untuk kepentingan sendiri, maka itu statusnya adalah jalan khusus. Maka yang berlaku di sana adalah sebenarnya yang berlaku di sana peraturan yang dibuat oleh KTT. KTT yang membuat peraturan lalu lintasnya sendiri, sahabat dunia tambang kita. Nah, misalnya apa? Kalau di jalan umum, di jalan raya harus melintas di sebelah kiri, mendahului dari kanan misalnya. Nah, di jalan khusus yang dibangun sendiri dan digunakan sendiri oleh pemegang IUP, KTT bisa mengatur lain. Misalnya, bosan di jalur kiri, besok semua dump truck di jalur kanan semua. Boleh, bisa. Terus besoknya lagi, bosan juga di kanan, di tengah semua. Boleh. Bosan lagi di tengah, besok jalan mundur semua. Boleh. Terserah KTT-nya. Karena dia nanti yang akan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik termasuk pengelolaan keselamatan ke pemerintah. Ya, jadi kalau status jalan itu jalan khusus tidak berlaku di sana peraturan lalu lintas. Nah, tapi tolong hati-hati, tolong dimengerti sahabat dunia tambang kita, bukan berarti setiap jalan yang ada di wilayah izin usaha pertambangan itu statusnya jalan khusus. Karena di beberapa tambang, ya, kebetulan tambang ini SK-nya, koordinatnya sudah terbit misalnya, kebetulan sudah ada di sana jalan umum. Jalan umum melintasi IUP. Oke, nah walaupun melintasi IUP, kalau itu statusnya jalan umum, maka berlaku peraturan lalu lintas di sana. KTT nggak boleh mengatur-ngatur lalu lintas di situ, walaupun di dalam wilayah IUP. Karena jalan itu udah jadi duluan, kira-kira begitu. Nah, terus kalau KTT nggak berwenang mengatur di situ, karena statusnya jalan umum, tapi masuk di dalam wilayah IUP. Apakah kalau terjadi kecelakaan di situ, KTT yang tanggung jawab? Nah, kasihan dong KTT, dia yang tanggung jawab, padahal dia nggak ngatur di situ, tidak berwenang di situ. Yes, kasihan sahabat dunia tambang kita. Maka oleh karena itu, supaya fair, KTT dapat memohon ke Kepala Inspektur Tambang supaya sebuah wilayah, contoh misalkan jalan umum yang melintasi wilayah IUP tadi, bisa dikeluarkan dari tanggung jawab dia sebagai KTT dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi kalau sebuah wilayah di dalam wilayah IUP dilepaskan dari tanggung jawab KTT, maka
Itu sama status wilayah tersebut dengan wilayah di luar IUP dalam hal penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita, saya pikir sudah menjawab lah ya. Jadi kita lihat dulu statusnya, jalan umum atau jalan khusus. Di dalam wilayah IUP belum tentu itu jalan khusus, bisa saja jalan umum yang melintas. Atau di luar wilayah IUP belum nggak otomatis juga, oh berarti itu jalan umum. Kalau di luar wilayah IUP tapi wilayah itu masuk wilayah proyek, bisa kategori jalan khusus juga. Ya, kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Mudah-mudahan sudah menjawab, dan kalau ada pendapat lain silahkan masukkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai ketemu di video berikutnya.